0180503037 dari kelas PPAS BM4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyaluran dana pembiayaan sewa. Penyaluran dana pembiayaan sewa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijarah, yang kedua yaitu ijarah muntayah bi al-tamlik. Yang pertama, akad ijarah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI/9/2017, akad ijarah adalah akad sewa antara mukjir dengan mustajir atau antara mustajir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujroh, baik manfaat berupa barang maupun jasa. Ketentuan terkait hukum dan bentuk ijarah. Yang pertama yaitu akad ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah ala al-a'yan dan akad ijarah ala al-amal atau ijarah ala al-ashkhos. Yang kedua yaitu akad ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah tashkiliyah, IMBT dan IMFZ. Ketentuan terkait siwot akad ijarah. Yang pertama yaitu akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh muajir atau ajir dan mustajir. Yang kedua yaitu akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang muajir, mustajir, dan ajir. Yang pertama yaitu akad ijarah boleh dilakukan oleh orang maupun dipersamakan dengan orang, baik badan hukum maupun tidak badan hukum, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu mukjir, mustajir, dan ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu mukjir wajib memiliki kewenangan atau wilayah untuk melakukan akad ijarah, baik kewenangan yang bersifat asliyah maupun niyabiyah. Yang keempat yaitu mukjir wajib memiliki kemampuan. Yang kelima yaitu mukjir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan ujroh. Yang keenam yaitu ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya. Ketentuan terkait mahal al-manfa'ah dalam ijarah ala al-a'yan, yaitu yang pertama, mahal al-manfa'ah harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan atau tidak dilarang secara syariah atau mutakawam. Yang kedua yaitu mahal al-manfa'ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat diserah terimakan atau makdur al-taslim pada saat akad atau pada saat yang disepakati dalam akad ijarah mausufah fi al-zimah. Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa. Yang pertama yaitu manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan atau tidak dilarang secara syariah atau mutakawam. Yang kedua yaitu manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh mukjir dan mustajir atau ajir. Yang ketiga yaitu tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh mukjir dan mustajir. Yang keempat yaitu mustajir dalam akad ijarah ala al-a'yan boleh menyewakan kembali atau al-ijarah min al-batin kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan atau dilarang oleh mukjir. Yang kelima yaitu mustajir dalam akad ijarah ala al-a'yan tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan kecuali karena al-ta'ati, al-taksir, atau mukhalafat al-syurut. Ketentuan terkait amal yang dilakukan oleh ajir. Yang pertama yaitu amal atau pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh ajir harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu amal yang dilakukan ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya. Yang ketiga yaitu amal yang dilakukan ajir harus berupa pekerjaan sesuai dengan tujuan akad. Yang keempat yaitu mustajir dalam akad ijarah ala al-amal boleh
menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan atau dilarang oleh ajir atau perundang-undangan. Yang kelima yaitu ajir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena al-ta'ati, al-taksir atau mukhalaf. Al-syurut. Ketentuan ujroh. Yang pertama, ujroh boleh berupa barang, manfaat barang, jasa atau barang yang dibolehkan dimanfaatkan secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu kuantitas dan kualitas ujroh harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Yang ketiga yaitu ujroh boleh dibayar secara tunai, bertahap atau angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu ujroh yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh mustajir sesuai kesepakatan. Yang kedua, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik atau IMBT menurut fatwa DSN MUI nomor 27/DSN MUI /3/2002. IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Ketentuan umum IMBT yang pertama yaitu semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula pada akad IMBT. Yang kedua yaitu perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Ketentuan tentang al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang kedua yaitu janji pemindahan kepemilikan harus disepakati di awal akad ijarah adalah wad yang hukumnya tidak mengikat. Bila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang ketiga yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang keempat yaitu fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama pada Bank BCA Syariah, produknya yaitu pembiayaan umroh IB adalah salah satu fasilitas pembiayaan multijasa dengan akad sewa menyewa atau ijarah. Persyaratannya yaitu yang pertama warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun. Yang kedua yaitu usia maksimal pada saat jatuh tempo pembiayaan adalah 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wira swasta atau profesional. Yang ketiga yaitu wajib membuka rekening BCA Syariah. Keuntungannya yaitu yang pertama umroh tanpa menunggu lama. Yang kedua yaitu proses cepat dan fleksibel. Yang ketiga yaitu tersedia berbagai fasilitas dan kemudahan. Yang kedua yaitu bank syariah mandiri. Produknya yaitu pembiayaan kepada pensiunan. Adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen atau termasuk untuk pembiayaan multiguna kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan atau pensiun bulanan. Persyaratannya yaitu yang pertama cakap hukum, yang kedua yaitu pensiunan pegawai negeri sipil pusat atau daerah, TNI, Polri, pensiunan pegawai BUMN, swasta, asing yang memperoleh penghasilan pensiun atau pensiun bulanan. Yang ketiga yaitu pada saat jatuh tempo pembiayaan usia nasabah maksimal 70 tahun. Yang keempat bersedia memindahkan pembiayaan pensiun bulanannya melalui
Bank Syariah Mandiri. Keuntungannya yaitu yang pertama memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potongan langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan. Yang ketiga yaitu proses cepat dan mudah. Syariah Bukopin, produknya yaitu IP Siaga Pendidikan, adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat secara prinsip ijaroh untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa paket biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Syarat dan ketentuannya yaitu yang pertama, nasabah perorangan BNI berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah atau pernah menikah. Yang kedua, usia maksimal sampai dengan pembiayaan lunas adalah karyawan atau pegawai tetap minimal 2 tahun termasuk pekerjaan sebelumnya. Profesional atau wirausaha minimal 3 tahun dalam bidang yang sama. Yang keempat, tidak termasuk dalam daftar kredit bermasalah Bank Indonesia. Yang kelima, debt bonus rasio atau DBR tidak melebihi dari 40% dari pendapatan bersih atau take home pay. Yang keenam, pendapatan suami atau istri joint income dapat dipertimbangkan sebagai sumber pengembalian pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut. DBR maksimal 40% dari total joint income. Potongan kewajiban setiap bulannya tidak melebihi gaji bersih atau single income. Yang ketujuh yaitu memiliki atau membuka rekening atau giro IP di bank. Yang kedelapan yaitu mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembiayaan IP Siaga Pendidikan. Yang kesembilan, bersedia menandatangani akad pembiayaan IP Siaga Pendidikan beserta surat atau dokumen pendukung lainnya. Yang ke-10 yaitu terdapat biaya administrasi, biaya materai, dan biaya premi asuransi pembiayaan atau pinjaman. Yang ke-11 yaitu asli polis asuransi jiwa dan sertifikat penjamin pembiayaan. Yang ke-12 yaitu asli ijazah pendidikan terakhir calon mahasiswa yang dilengkapi dengan buku rapor atau transkrip dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian. Pembiayaan pensiun. Bank Syariah Mandiri solusinya. Selain syarat yang mudah, ada banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan. Mari ajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri terdekat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penyaluran dana pembiayaan sewa. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.